Halo sahabat YouTube penggemar anggrek, selamat datang di channel Koleksi Solis. Semoga semua keselamatan selalu bersama kita, terutama yang menonton video ini. Semoga tetap sehat dan bahagia. Ini video lanjutan unboxing anggrek bulan jumbo ya. Setelah anggrek dibongkar dari media tanam, dipotong akar yang jelek atau akar-akar yang sudah mati, lalu dibersihkan di air mengalir dan ditiriskan ya. Ini sudah beres dibersihkan dan ditiriskan, tapi masih agak basah sedikit. Kalau sudah seperti ini bisa langsung direndam dengan larutan vitamin B1. Di video sebelumnya sudah kita bahas ya, apa saja yang harus dipersiapkan sebelum menanam anggrek. Kali ini agar lebih praktis, saya akan mencampur vitamin B1 langsung dengan pestisida dari soda kue. Jadi tidak perlu 2 kali merendam, langsung 1 kali rendam beres. Jadi banyak cara sahabat ya, bisa direndam dengan larutan pestisida dari soda kue, ataupun bisa direndam dengan larutan fungisida. Setelah direndam dengan larutan B1, rendam dengan larutan fungisida. Bisa dibeli bebas, atau juga ada cara lain, sama saja. Jadi intinya agar anggrek tidak berjamur dan steril. Ini saya kasih larutan B1 setengah tutup botol dalam ya. Airnya ini kira-kira ada 2 literan. Dikocek biar tercampur rata. Cara membuat pestisida dari soda kue sudah saya share ya. Kalau perlu silahkan ditonton. Nanti saya kasih linknya di deskripsi. Kalau lagi malas saya buat pestisida dari soda kue. Jadi anggrek setelah dibersihkan saya rendam dengan vitamin B1 15 menit lebih kurang ya. Lalu ditiriskan, setelah kering saya semprot dengan hidrogen peroksida yang 3% ya. Kalau lebih dari 3%, hidrogen peroksida atau H2O2 itu berbahaya. Jadi beli yang udah jadi yang 3%. Murah, 1 liter hanya 10.000. Lalu masukkan tanaman anggreknya. Kalau bisa wadahnya yang lebih besar ya, jadi terendam semua dengan daun dan akarnya. Karena ini kan daun juga dia masih sedikit stres, dibungkus kardus dalam perjalanan ya. Kalau sudah diangin-angin terus begini direndam semua, dia akan segar kembali, hijau dan daun menjadi tegak lagi. Nah kalau sudah begini, jadi sekalian saja sebelum ditanam kita bersihkan daunnya. Sahabat bisa menggunakan kertas tisu untuk air galon. Bisa juga menggunakan kapas, tapi kalau saya suka pakai tisu basah ini. Nah ini cara menggosoknya. Kalau bagian atas bisalah kita bolak-balik begitu ya. Jangan lakukan untuk daun bagian bawah. Untuk daun bagian bawah sebaiknya hanya satu arah menggosoknya. Jadi usahakan atas bawah daunnya digosok secara perlahan dan satu arah. Jadi aman, tidak akan merusak stomata karena stomata daun berada di bagian bawah. Lakukan hal yang sama untuk anggrek yang kedua. Jadi dibersihkan lagi daunnya ya. Jadi kita menanamnya sudah kinclong daunnya. Kalau sudah beres, tanaman anggrek dibilas sedikit dengan air mengalir, lalu ditiriskan. Nah ini sudah ditiriskan, anggrek terlihat lebih segar, lebih kinclong. Jadi dapat dilihat perbedaannya. Daun sekarang lebih mengkilap. Bedakan dengan video di bawah, warna daunnya kusam ya. Jadi kalau sekarang warna hijaunya timbul. Walaupun tangkai bakal bunganya masih pendek, semoga saja bisa
tumbuh memanjang. Melihat daun yang menggemaskan kalau sudah begini, sudah membuat hati bahagia. Ini keadaan tanaman anggrek yang kedua. Tangkai bakal bunganya hanya satu. Selanjutnya kita menanam anggreknya. Yang satu akan saya tanam dengan plastik bekas, kita kasih bolong-bolong. Yang satu lagi akan ditanam dengan botol plastik bekas ya. Jadi kita memanfaatkan limbah plastik yang sudah menjadi momok dunia ya. Bisa bekas air mineral atau yang lainnya. Ini bekas minyak goreng, hanya dilubangi bagian atasnya saja untuk kaitan atau gantungan. Pertama kita akan menanam plant anggrek yang dengan bakal tangkai bunga yang masih pendek ini yang hanya satu. Akan ditanam dengan sistem WCO, Water Culture Orchid, Full Water Culture Orchid. Jadi tanpa media ya, hanya menggunakan air saja. Ini hanya contoh sahabat ya. Jadi saya menggunakan kali ini contoh dengan media air. Bisa tumbuh enggak? Nah sekarang kita coba mengenali sistem ini. Jadi ambil contoh yang cocok untuk sahabat dan anggrek yang sahabat punya ya. Tapi dengan media air ini sesuatu yang menarik juga. Nah ini botolnya sudah dipasang kaitan ya, gantungan kawat sebanyak 3 titik. Jadi cara membuat gantungan dari kawat juga sudah pernah saya share ya. Caranya mudah, kalau sahabat mau coba silahkan ditonton videonya, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Saat ini kita pakai gantungan kawat 3. Pakai 2 sisi juga bisa, hanya kawatnya harus lebih tebal ya. Dengan metode ini kita memiliki sedikit masalah hama dibanding dengan campuran media pot biasa. Diperlukan beberapa percobaan dan kesalahan untuk membuat metode ini berhasil. Tapi kalau berhasil, ini adalah cara yang menarik untuk menanam anggrek. Setiap anggrek berbeda, mungkin kesulitan untuk anggrek jenis lainnya. Jadi kalau untuk anggrek bulan, dia cocok dengan sistem ini. Dan saya sudah coba, jadi saya share pengalaman saya. Mungkin sahabat mau coba dan ini sangat menarik. Kalau kita sudah berhasil dengan metode ini sangat murah, tidak perlu biaya media tanam, juga lebih praktis dalam merawatnya dan lebih sedikit kemungkinan terkena hama. Untuk menghindari resiko jamur dan pembusukan, karena kan memang anggrek itu pada dasarnya hanya membutuhkan hanya kelembaban saja, tidak basah. Jadi saya menerapkan siklus yang bergantian, di mana ada siklus hari basah dan hari kering. Untuk awal, anggrek kan baru direndam, jadi tidak perlu dikasih air dahulu untuk hari pertama. Kita lihat 2 hari kemudian baru diisi air, 1 hari basah. Besoknya setelah 1 hari basah keringkan. Jadi siklus kering 1 hari atau 2 hari. Berlanjut begitu seterusnya. Tapi siklus kering dan siklus basah ini berbeda-beda ya sahabat. Jadi sesuaikan dengan lingkungan tempat sahabat di mana anggrek ditanam. Sesuaikan saja, jadi bisa ditanam di dataran rendah, menengah ataupun dataran tinggi. Jadi jangan panik kalau di awal-awal pemindahan penanaman dari yang dengan media tanam lalu lanjut ke media air ini, akan ada anggrek yang akarnya layu, mengering, daun menguning. Itu dia sedang adaptasi ya. Yang penting asalkan ada pertumbuhan akar atau daun baru. Jadi jangan panik. Kalau anggrek sudah stabil, sudah tidak stres, baru air rendamannya ditambah dengan nutrisi. Selain dengan vitamin B1 ya yang dari awal sudah diberikan sesuai jadwal kita.
Kalau anggrek sudah ada pertumbuhan baru, berarti sudah stabil, sudah aman. Biarkan anggrek akarnya terendam terus selama 5 hari dalam seminggu, lebih kurang 1/4 dari akar di dalam air, dan 2 harinya siklus kering dari air. Jadi saya lebih suka kalau menanam dengan media air menggunakan limbah botol plastik, karena tanaman anggrek tidak akan terganggu karena tanamannya tidak sering-sering dikeluar masukkan, jadi akar tidak terganggu. Karena untuk mengosongkan air tidak perlu mengeluarkan tanaman anggreknya. Jadi cukup buka tutup botol di bawahnya. Jadi anggrek dapat ditempatkan sesuai dengan tempat yang dibutuhkan. Anggrek bisa digantung mendapat sirkulasi udara yang baik. Berbeda keadaannya kalau kita menanamnya di sebuah toples atau wadah kaca. Selain harganya mahal, tadi kan pakai botol plastik bekas ya, jadi hanya limbah-limbah yang kita manfaatkan. Selain resiko pecah, juga tanaman anggrek tidak aman karena harus keluar masuk wadah. Kalau kita mau mengeluarkan air, jadi tanaman anggreknya harus dikeluarkan dahulu. Kalau tadi kan tinggal buka tutup botol di bawahnya. Kecuali kalau hanya sementara menanamnya, hanya untuk membantu anggrek yang sedang berjuang ya, karena dehidrasi. Bagus dengan sistem ini. Untuk anggrek yang spike-nya 2, nanti kita tanam dengan sistem konvensional di next video ya. Ini setelah 2 bulan lebih. Alhamdulillah ya sahabat, jadi perlu dicoba ini cara menanam yang menarik. Kalau sudah berhasil, ini cara paling praktis menanam anggrek Phalaenopsis atau anggrek bulan. Untuk selanjutnya akan saya berlakukan siklus basah dan kering. Basah 5 hari, kering 2 hari Sabtu Minggu saja. Jadi ini cocok untuk orang yang agak pemalas atau yang sibuk. Bagaimana, cukup jelaskan? Kalau ada yang kurang jelas silahkan komen di bawah ya. Saya rasa sharing saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Untuk yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Kalau suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa loncengnya dihidupkan agar dapat notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.